Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reswa Osti Perdana, NIM 19086419. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari administrasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pekoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi PTK dimulai dengan pengadaan tenaga kependidikan seperti seleksi, selanjutnya penempatan dan orientasi. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Seorang pendidik dan tenaga kependidikan untuk kesejahteraan hidupnya berhak menerima gaji, tunjangan, dan penghargaan atas apa yang telah dilakukan. Baiklah, yang pertama yaitu pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar, adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Baiklah, yang kedua yaitu ujian dan riset. Setelah peserta lulus dalam tes penyaringan administrasi, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya dipandang perlu, seperti penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini memandang unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenangan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga pendidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi merupakan proses pemberian finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seseorang guru dalam hal ini atau guru PNS akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk lagi bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya yaitu kesejahteraan PTK. Yang pertama yaitu gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk yang khusus. Yang kedua yaitu tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan dan institusi
pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Selanjutnya yaitu tentang cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Yang pertama yaitu jenis-jenis cuti. Yang pertama cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada salah-salah kata dan kurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.